Yo guys, balik lagi sama gua Ainova. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi hot banget nih, yaitu Bitcoin. Udah pada denger kan kalau Bitcoin diprediksi bakal rally lagi, dan bahkan bisa pecahin rekor baru kuartal ini? Gila ah! Nah, prediksi ini datangnya bukan sembarangan guys. Ini berdasarkan analisis dari Standard Chartered, salah satu bank internasional terbesar di dunia. Analis mereka, Jeff Kendrick, ngasih 3 alasan utama kenapa Bitcoin bisa se-glowing up itu. Gue tahu. Di awal tahun Bitcoin sempet tiarap kayak lagi ngumpet dari emak-emak yang nagih utang. Tapi tenang guys, sekarang Bitcoin siap bangkit dan bikin kita semua kaya raya. Penasaran apa aja alasannya? Sikat, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke guys, alasan pertama kenapa Bitcoin diprediksi bakal melejit lagi adalah karena situasi ekonomi global yang lagi nggak menentu kayak perasaan gebetan. Dunia keuangan sekarang lagi benar-benar goyang, mulai dari Amerika, Eropa, sampai Asia, semuanya kena imbas. Setiap hari, berita tentang krisis ekonomi, inflasi yang makin tinggi, dan ketidakpastian pasar saham terus bermunculan di mana-mana. Banyak negara besar bahkan mulai kesulitan menjaga stabilitas ekonomi mereka, dan ini bikin banyak orang makin was-was soal masa depan keuangan mereka. Perang, inflasi, resesi, semua jadi satu kayak gado-gado, bikin investor pada panik. Lihat aja, konflik di berbagai belahan dunia bikin harga-harga naik, nilai mata uang turun, dan pasar saham jadi roller coaster. Banyak investor besar yang biasanya tenang, sekarang mulai kelihatan panik dan buru-buru cari cara buat lindungi aset mereka. Bahkan, beberapa perusahaan besar sampai harus merumahkan karyawan karena tekanan ekonomi yang berat. Nah, di saat kayak gini, orang-orang pada nyari aset yang aman buat melindungi uang mereka, alias safe haven. Safe haven ini penting banget, karena kalau salah pilih, bisa-bisa nilai investasi kita anjlok. Makanya, para investor dan bahkan orang biasa mulai mikir keras, kemana nih harus naruh uang biar tetap aman dan nggak kebawa arus krisis. Dulu, emas dianggap sebagai safe haven paling top. Dari zaman dulu sampai sekarang, emas selalu jadi andalan buat lindungi kekayaan di tengah gejolak ekonomi. Orang tua kita pasti sering bilang, kalau mau aman, beli emas aja. Emas memang terbukti tahan banting, nilainya stabil, dan gampang dijual kapan aja. Tapi sekarang, Bitcoin mulai dilirik guys. Banyak yang mulai sadar kalau Bitcoin punya potensi besar sebagai aset pelindung nilai. Apalagi generasi muda yang lebih melek teknologi, mereka lebih percaya sama aset digital kayak Bitcoin dibanding emas fisik. Kenapa? Karena Bitcoin itu kayak mantan terindah, susah dilupain. Maksud gue, Bitcoin itu terdesentralisasi, gak terikat sama pemerintah atau bank sentral manapun. Artinya, Bitcoin gak bisa diatur seenaknya sama satu negara atau lembaga. Sistem blockchain-nya transparan, semua transaksi tercatat dan bisa dilihat siapa aja. Ini bikin Bitcoin jadi lebih dipercaya, apalagi di tengah krisis kepercayaan sama institusi keuangan tradisional. Jadi, kalau ekonomi lagi kacau, Bitcoin tetap stabil, bahkan bisa naik. Banyak contoh di mana harga Bitcoin justru naik saat pasar saham anjlok. Ini karena banyak orang pindahin uangnya ke Bitcoin, waktu aset lain mulai goyah. Bitcoin jadi semacam pelampung di tengah badai ekonomi. Dan yang lebih gokil lagi, investor udah mulai ngelirik Bitcoin sebagai safe haven. Bahkan, institusi keuangan besar yang dulu skeptis, sekarang mulai masuk ke pasar Bitcoin. Mereka lihat peluang besar di sini, apalagi dengan makin banyaknya regulasi yang mendukung aset kripto. Bayangin, guys, dana dari ETF emas, yang biasanya jadi primadona, sekarang mulai dialihkan ke ETF Bitcoin. Ini bukan cuma tren sesaat, tapi tanda kalau kepercayaan terhadap Bitcoin makin kuat. Banyak analis bilang, kalau tren ini terus berlanjut, harga Bitcoin bisa makin meroket ke depannya. Ini ngebuktiin kalau Bitcoin semakin dipercaya sebagai pelindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global. Bahkan, beberapa negara mulai mempertimbangkan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan devisa mereka. Ini langkah besar yang bisa mengubah peta keuangan dunia. Jadi, kalau kalian lagi nyari tempat aman buat investasi di tengah badai ekonomi, Bitcoin bisa jadi pilihan yang tepat guys. Tapi ingat, tetap harus riset dan paham risikonya sebelum terjun. Dunia keuangan memang lagi goyang, tapi peluang besar juga terbuka lebar buat yang berani ambil langkah cerdas. Siap-siap, siapa tahu Bitcoin jadi penyelamat portofolio kalian di masa depan. Lanjut ke alasan kedua. Guys, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget jadi perbincangan di dunia kripto, yaitu aksi para paus Bitcoin. Siapa sih mereka?
Kenapa mereka selalu jadi sorotan setiap kali harga Bitcoin bergerak? Yuk, kita kupas tuntas. Paus Bitcoin itu sebutan buat para investor kelas kakap, yang punya Bitcoin dalam jumlah sangat besar, bahkan bisa dibilang segudang, kayak pasir di pantai Ankol. Mereka ini bukan cuma individu kaya, tapi juga institusi besar, perusahaan investasi, bahkan kadang-kadang bursa kripto itu sendiri. Jumlah Bitcoin yang mereka pegang bisa mempengaruhi pergerakan harga di pasar loh. Nah, beberapa waktu lalu, saat harga Bitcoin sempat anjlok cukup dalam, banyak orang panik dan buru-buru jual aset mereka. Tapi beda cerita dengan para paus ini. Di saat mayoritas investor retail justru takut dan menjauh, para paus malah asik borong Bitcoin dalam jumlah besar guys. Bayangin aja, mereka kayak lagi lihat diskon gede-gedean di supermarket favorit. Begitu harga Bitcoin turun, mereka langsung sikat habis-habisan. Nggak mau ketinggalan kesempatan buat dapetin harga murah. Mereka tahu, momen kayak gini nggak datang setiap hari. Kenapa mereka bisa seberani itu? Karena mereka paham banget kalau harga Bitcoin itu bergerak dalam siklus. Ada masa-masa harga turun, tapi biasanya setelah itu akan ada fase kenaikan yang lebih tinggi. Para paus ini sudah berpengalaman menghadapi volatilitas pasar, jadi mereka nggak gampang panik. Justru, mereka memanfaatkan momen penurunan harga untuk menambah koleksi Bitcoin mereka. Dan bener aja, setelah para paus Bitcoin ini belanja besar-besaran, harga Bitcoin langsung melesat naik kayak roket. Aksi mereka ini sering banget jadi pemicu awal kenaikan harga, karena pasar melihat ada kepercayaan besar dari para pemain utama. Efeknya, banyak investor lain yang ikut-ikutan beli, sehingga harga makin terdorong naik. Ini ngebuktiin, kalau pembelian besar-besaran oleh para paus ini bisa jadi sinyal kuat akan adanya potensi rally Bitcoin dalam waktu dekat. Biasanya, transaksi besar yang dilakukan secara tiba-tiba oleh para paus langsung terdeteksi oleh para analis dan komunitas kripto. Mereka langsung ramai membahasnya di media sosial dan itu bisa memicu FOMO, alias fear of missing out di kalangan investor lain. Jadi, kalau kalian lihat para paus Bitcoin lagi borong Bitcoin, jangan ragu buat ikutan guys. Tapi, jangan asal ikut-ikutan juga ya. Pastikan kalian sudah melakukan riset sendiri dan paham strategi yang tepat. Kadang, aksi para paus memang bisa jadi petunjuk, tapi tetap harus disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi kalian masing-masing. Tapi ingat, investasi itu ada risikonya, jadi pastikan kalian udah paham betul sebelum ikutan nimbrung ya. Jangan sampai cuma ikut-ikutan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Selalu gunakan uang dingin, dan jangan pernah taruh semua telur di satu keranjang. Dengan begitu, kalian bisa lebih tenang dan bijak dalam mengambil keputusan investasi di dunia kripto yang penuh tantangan ini. Dan alasan terakhir kenapa Bitcoin diprediksi bakal terus naik adalah, ini dia yang paling seru, dan bikin banyak orang makin optimis sama masa depan Bitcoin. Sekarang, semakin banyak institusi besar yang ikutan investasi Bitcoin guys. Kalau dulu Bitcoin cuma dianggap mainan anak muda, atau sekadar tren di kalangan tech enthusiast, sekarang ceritanya udah beda banget. Dulu, Bitcoin memang identik sama generasi muda yang suka teknologi, para early adopter yang berani ambil risiko, dan komunitas kecil yang percaya sama masa depan blockchain. Mereka yang pertama kali ngulik, beli, dan trading Bitcoin, bahkan waktu harganya masih murah banget. Tapi, seiring waktu, kepercayaan terhadap Bitcoin makin meluas. Bukan cuma anak muda atau komunitas teknologi aja, tapi juga mulai menarik perhatian para pelaku keuangan profesional. Sekarang, dana pensiun, perusahaan investasi raksasa, bahkan institusi keuangan global, mulai melirik Bitcoin sebagai aset investasi yang menjanjikan. Negara-negara maju pun nggak mau ketinggalan. Mereka mulai mempertimbangkan Bitcoin sebagai bagian dari portofolio investasi nasional. Bayangin, guys, dana pensiun yang biasanya main aman dengan investasi konvensional seperti obligasi atau saham blue chip, sekarang mulai masuk ke Bitcoin. Ini sesuatu yang dulu mungkin nggak pernah kebayang. Dana pensiun itu biasanya super hati-hati, karena mereka ngelola uang pensiunan jutaan orang. Tapi sekarang, mereka mulai percaya kalau Bitcoin punya potensi pertumbuhan yang luar biasa, bahkan bisa jadi pelindung nilai dari inflasi. Nggak cuma itu, perusahaan-perusahaan besar juga mulai masuk. Mereka nggak mau ketinggalan tren investasi digital. Apalagi setelah melihat performa Bitcoin yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir. Ini ngebuktiin kalau Bitcoin semakin diakui sebagai aset investasi yang potensial, bahkan oleh institusi besar sekalipun.
Kepercayaan dari institusi besar ini bikin ekosistem Bitcoin makin kuat dan stabil. Ketika institusi besar masuk, mereka bawa modal besar, pengalaman, dan juga pengaruh yang bisa bikin pasar Bitcoin makin matang. Ini juga bisa jadi sinyal positif buat investor retail, karena mereka jadi lebih yakin buat ikut investasi. Belum lagi guys, kabar tentang regulasi stablecoin yang semakin jelas, juga bisa jadi katalis positif buat Bitcoin. Pemerintah dan regulator di berbagai negara mulai bikin aturan yang lebih jelas soal stablecoin, supaya ekosistem kripto makin aman dan transparan. Regulasi yang jelas bikin pelaku pasar lebih percaya diri, karena ada kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Ini penting banget buat narik investor institusi yang selama ini masih ragu masuk ke dunia kripto. Stablecoin yang nilainya dipatok ke mata uang fiat, kayak dolar Amerika, bisa jadi jembatan buat orang-orang yang mau masuk ke dunia kripto, tapi masih ragu sama volatilitasnya. Dengan stablecoin, mereka bisa mulai kenal kripto tanpa takut harga naik turun ekstrem. Nah, kalau regulasi stablecoin udah jelas, orang-orang bakal lebih pede buat masuk ke pasar kripto. Dan Bitcoin sebagai raja kripto, pasti bakal kecipratan untungnya juga guys. Jadi, semakin banyak institusi besar yang masuk, regulasi makin jelas, dan adopsi stablecoin makin luas, masa depan Bitcoin makin cerah. Siap-siap aja guys, Bitcoin bisa jadi makin jos ke depannya. Gimana guys? Udah pada tercerahkan belum soal potensi Bitcoin di masa depan? Jadi, intinya ada 3 alasan utama kenapa Bitcoin diprediksi bakal rally lagi, dan bahkan bisa pecahin rekor baru kuartal ini. Pertama, situasi ekonomi global yang lagi gak menentu bikin orang-orang nyari aset safe haven, dan Bitcoin jadi salah satu pilihannya. Kedua, para paus Bitcoin lagi asik borong Bitcoin, dan ini bisa jadi sinyal kuat akan adanya potensi rally. Ketiga, semakin banyak institusi besar yang ikutan investasi Bitcoin. Dan regulasi stablecoin yang semakin jelas juga, bisa jadi katalis positif buat Bitcoin. Nah sekarang gue tanya sama kalian, guys menurut kalian, apakah Bitcoin benar-benar akan cetak rekor baru kuartal ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like video ini, subscribe channel Ainova, dan aktifkan tombol loncengnya, biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.